102,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 12 Maret 2026. Pendengar, selamat pagi Palembang, tentunya juga selamat pagi Anda yang ada dimanapun saat ini berada, karena dialog ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Ya pendengar, bayangkan di saat kita harus berhemat karena pemotongan dana transfer pusat, muncul angka 486 juta rupiah di sistem pengadaan barang, bukan untuk perbaikan jalan, bukan untuk subsidi pangan, tapi untuk 2 meja biliar di rumah dinas pimpinan Dewan. Nah, apakah ini fasilitas olahraga atau sekedar fasilitas mewah di atas keringat membayar pajak? Saya Esi akan membahasnya dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema otak-atik anggaran, meja biliar setengah miliar, urgensi atau sekedar gengsi. Bersama dengan kami saat ini sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini ada Pak Ade Indra Chaniaga MSI, pengamat kebijakan publik, juga akademisi Sisifol Chandra di Muka Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi. Terima kasih sudah hadir langsung ya di kesempatan pagi hari ini. Gimana puasanya sampai dengan hari ini? Alhamdulillah, so far lancar Mbak. So far lancar. Baik, Pak Ade tidak sendirian pendengar, karena bersama kami saat ini juga ada Ibu Nuni Handayani, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Sumatera Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Esi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ibu Nuni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bugar. Dengan sehat. puasa ini tambah sehat kita. Tambah sehat, amin. Dan pastinya pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung ya. Di line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan tentunya dialog ini pendengar juga bisa Anda ikuti via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store ya, tentunya untuk Anda. Baik, ini kalau berbicara mengenai rencana ya pengadaan 2 meja biliar di rumah pimpinan Dewan dengan kondisi yang ada, mungkin kita mulai dari fakta yang ada di sistem terlebih dahulu ya. Untuk Ibu Nuni, mungkin teman-teman di Fitra sendiri memantau sirup LKPP, benarkah angka 486,9 juta ini muncul untuk 2 meja biliar saja, dan bagaimana Anda melihat hal ini tentunya dengan situasi pemerintah daerah yang katanya sedang efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat, Ibu Nuni? Baik, ya kita langsung mulai ya. Ini menarik sebenarnya. Kita selalu dikejutkan dengan hal-hal yang beberapa kali anggota Dewan ini membuat masalah terkait dengan anggaran. Belum lama kita menyoroti tentang Orden, kemudian ini muncul baru lagi, viral lagi terkait dengan pengadaan meja biliar. Nah, kalau secara ini kondisi Republik ini sedang tidak baik-baik saja terkait dengan anggaran gitu ya. Mestinya para anggota Dewan itu paham kondisi ini juga. Kondisi masyarakatnya juga sedang berat ya menghadapi hidup karena harga semua mahal, apalagi mau Lebaran ini. Harga-harga semua mahal, sementara mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan sangat sulit. Kemudian kalau kita bicara tentang kita secara ini Fitra tidak mempunyai anggaran yang untuk anggota Dewan, tetapi saya akan coba menggambarkan anggaran belanja daerah untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan kita punya data tren dari tahun 2022 sampai 2026. Kita fokus ke belanja daerah khususnya untuk belanja modal karena ini terkait aset ya. Nah, ini belanja modal untuk Provinsi Sumatera Selatan itu hanya 11%. Sementara belanja daerahnya itu tahun 2026 itu hanya total
hanya 9 triliun. Artinya turun dari sebelumnya itu 10,3, ini di tahun 2026 hanya 9,7 triliun. Nah dari sini sebenarnya para anggota dewan kita harusnya paham kondisi ini gitu ya. Belanja itu boleh, tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang APBD atau belanja daerah itu harus fokusnya kepada pelayanan kepada publik atau pada masyarakat. Nah, kita sempat dikejutkan tadi tentang belanja meja biliar. Anggarannya lumayan besar menurut kami ya, 2 unit itu berseharga 486 miliar ya, sekitar itu, dan itu posisinya belanja itu ditaruh di rumah dinas. Kalau belanja barang itu ditaruh di fasilitas umum misalnya gedung olahraga atau mungkin di kantor DPR-nya yang semua orang bisa akses, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah ini fasilitas itu ditaruh di rumah dinas ketua DPRD dan wakil gitu ya. Tentu semua orang atau semua masyarakat tidak bisa mengakses itu. Sementara peruntukan dari APBD itu adalah untuk pelayanan masyarakat. Nah ini yang kayaknya tidak dipahami oleh para anggota dewan kita gitu ya. Dengan kondisi saat ini harusnya melakukan efisiensi. Sementara kalau kita bicara tentang Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 itu sangat jelas bahwa sebenarnya kita harus pakai prinsip keadilan dan kepatutan. Nah, apakah patut dengan kondisi saat ini yang sekarang negara sedang gencar-gencarnya efisiensi kemudian membelanjakan anggarannya? Menurut kami tidak semua rakyat bisa menggunakan fasilitas meja biliar itu. Ya. Nah itu yang harus dipahami oleh masyarakat juga para pemangku kebijakan. Dengan kondisi saat ini harusnya ya memang hemat gitu. Apalagi anggaran APBD itu sudah menurun gitu. Nah mestinya lebih peruntukannya itu lebih untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi bukan yang ini kalau secara ini masyarakat awam pun langsung jelas bahwa ini siapa yang akan menggunakan fasilitas ini gitu. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini yang harusnya sebagai wakil rakyat itu harus berhati-hati dalam menyusun anggaran. Kalaupun bingung itu sebenarnya ada transparansi atau keterlibatan masyarakat. Misalnya mungkin bingung mereka membelanjakan anggarannya untuk sebenarnya kepentingan publik itu apa gitu kan. Itu bisa meminta masyarakat untuk memberikan masukan-masukan itu. Nah kita sebagai lembaga yang selama ini concern terhadap kebijakan terutama dengan anggaran-anggaran publik seperti ini, kita pun sangat kesulitan untuk mengakses itu, sehingga kita untuk bisa memberikan masukan segala macam itu kayaknya juga berat. Nah peran saat ini, peran masyarakat, peran media sangat diperlukan, terutama untuk yaitu tadi mengawasi hal-hal yang seperti ini. Ini kupikir sampai berita ini menjadi viral juga peran masyarakat dan media sangat sangat luar biasa, memberikan sorotan gitu yang terus-menerus, sehingga harapannya ke depannya bisa memperbaiki diri dalam menyusun kebijakan penganggaran gitu. Mungkin itu. Baik, kita ke Pak Ade ya. Yep. Pak Ade, kalau dari sisi kebijakan publik nih, kebijakan ini ya, Ketua DPRD Sumsel ini berdalih kalau meja biliar ini adalah kebutuhan menunjang seperti itu ya, sebagai aktivitas dewan dan sarana alternatif latihan atlet ya, karena beliau ini juga ketua POPSI seperti itu. Nah kalau secara nalar kebijakan nih, Pak Ade melihatnya seperti apa nih? Kalau pertanyaannya itu saya setuju Mbak, kan gitu. Okay. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Awalnya ya, saya respon dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Nuni. Kita kaget ya, kemudian ada respon kan gitu dari kekagetan kita dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah,
kalau dalam konteks apa yang disampaikan oleh Mbak Isi tadi, saya sepakat Mbak. Nah mungkin publik bertanya, loh kok bisa sepakat kan gitu. Saya berpikir gini, keterlanjuran itu Mbak tidak selamanya membawa masalah. Justru kita bisa belajar dari masalah. Kita selalu mendengar Mbak Nuni ya, nasi lah jadi bubur sudah talak kelak. Lanjut. Iya, tapi kita lupa. Kita pergi ke pasar Denget, beli tongcai, beli daun bawang, beli cakwe, beli sambal, kacang, toge, ayam dan sebagainya. Jadi bubur ayam ngantri uang makan. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita bisa belajar dari politik biliar, gitu loh Mbak. Kan orang nggak tahu ya, orang melihat ini biliar ini barang mewah. Tapi buat saya yang paham biliar dan saya juga suka main biliar, ini olahraga otak loh Mbak. Dan ya seluruh anggota dewan harus belajar main biliar gitu. Pertama kita tahu meja ini kecil ya, dan ini permainan. Sama dengan gedung itu kan kecil itu ya, dari kota Palembang cuma sebagian kecil aja gedung itu. Nah, ada aturan di situ Mbak, yang harus semua taat. Nah, kalau kita tarik ke politik, inilah aturannya konstitusi. Dan kalau kita mau bicara permainan, entah itu kita main 9 ball, ganjil genap atau bola habis ya, tetap ada rule. Ya. Nomor 1 itu jelas Mbak, tidak bisa diganti dengan nomor 15. Dan nomor 1 itu yang duluan dipukul. Dan untuk bisa memukul nomor 1 ini Mbak, terkadang memang jalannya berliku, ada jajaran genjang, ya. Kemudian ada mungkin segitiga yang harus kita buat gitu kan untuk bisa mencapai ke sasaran. Nah ini yang kita mau gitu loh, supaya masing-masing wakil rakyat saya pikir paham apa sih skala prioritas di politik ini gitu loh. Itu yang saya bilang tadi gitu loh, ada aturan apa konstitusi. Bicara konstitusi nggak bisa ditawar. Kita ilmu politik Mbak Nuni ya, 3 cuma Mbak. Parameter kita pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah ini sudah jadi concern belum? Jadi jangan kita melihatnya ya ini kan 2 sisi Mbak ya, kayak pisau dipakai buat apa? Motong bumbu. Ya memang itulah peruntukannya gitu loh. Tapi kan juga bisa dipakai buat nuja, nodong dan sebagainya. Nah begitu juga kita melihat biliar ini. Orang kan nggak tahu ini barang mewah, tapi tidak banyak mungkin yang melihat bahwa banyak pelajaran di sana yang memang kita butuhkan gitu loh. Supaya membuka cakrawala berpikir gitu loh. Supaya kita ini paham bahwa politik itu not so simple gitu loh. Jadi politik ini menuntut semua orang untuk berpikir. Jadi bukan cuma D5 gitu, datang duduk diam dengar duit. Enggak gitu loh. Dia harus bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Nah saya pikir saya mengajak nih momen ini ya, mudah-mudahan ini kita bisa belajar dari politik biliar menurut saya gitu ya. Politik ini kan luas Mbak, jadi tergantung perspektif kita gitu loh. Nah dalam konteks yang kita persoalkan hari ini, politik biliar ini menjadi penting menurut saya, mengingatkan kita semua, membangunkan yang tidur bahwa ini ada rule loh ya. Jadi ini harus jadi pegangan bersama gitu, nggak bisa kita main berlima gitu kemudian kita suka-suka aja dengan aturan, nggak bisa itu di meja biliar nggak bisa gitu loh. Dan jelas tadi nggak bisa ditawar, urutan itu jelas gitu loh. Memasukkan bola itu ya harus dari yang nomor 1 kan gitu, berurutan. Dan nomor 1 ini kan kadang ditutup-tutupi gitu loh Mbak. Seperti hari ini kan kita bicara hak mendasar kita, pendidikan ditutupi gitu loh. Ya, sehingga masyarakat tidak tahu ini anggarannya apa sih yang prioritas di rejim hari ini. Nah, kontrol itu ada di parlemen. Dia harus tahu, dia harus cari gimana caranya, ya, tektoknya, ya, ngebal apa istilah di sini saya nggak begitu paham. Tapi kita kalau lihat meja biliar yang gitu, kalau misalnya apa bola 1 yang mau kita tuju, yang mau kita masukkan, yang mau kita golkan ini terhalang, maka kita harus cari jalan supaya target kita sampai, tujuan kita tercapai gitu loh. Nah ini yang saya maksud dengan politik biliar tadi. Jadi olahraga yang bagus menurut saya gitu loh. Kalau untuk meja biliar ya. Tapi kalau untuk yang lain, no, saya nggak tawar itu. Masuk gorden tadi sebut Mbak Nuni enggak. Ya kita harus punya empati lah ya. Nah kalau untuk meja biliar saya punya catatan sendiri. Berharap dengan viral ini wakil rakyat tuh jadi berpikir olahraga otak gitu loh. Jadi gimana nih menggolkan ya tadi
apa sih yang saya wakili dari masyarakat kita, kan gitu. Nah, konstitusi kan jelas gitu loh. Masyarakat kita ini kan nggak minta Mbak Esi kayak Mbak Esi nih ya, atau Mbak Nuni mungkin kalau udah liburan enak kemana gitu kan. Nah itu mereka nggak pikir itu, Mbak. Nak liburan kemana, healing kemana, mereka pikir sekolah bisa gratis sudah wow, kalau sakit bisa bayar dokter udah senang, penghidupan mereka lancar nggak ada gangguan, itu udah enough buat mereka. Dan wakil rakyat harus paham itu, masyarakat kita nggak neko-neko, nggak minta banyak kok, nggak kayak kita gitu yang berpikir mungkin oh ini harus liburan sebagainya gitu loh. Jadi simpel sekali menurut saya, Mbak. Jadi ayo jadikan momen viral meja biliar ini untuk belajar politik biliar. Mungkin itu sebentar, Mbak. Baik. Nah ini kalau kita berbicara juga mengenai kasus ini ya, kalau dilihat dari asas kepatutan tadi juga seperti yang disampaikan Mbak Mununi ya, harusnya Dewan lebih sensitif lagi dengan kondisi masyarakat yang ada seperti saat ini. Nah ini kalau kita juga berbicara tentunya mengenai data ya, Mbak Nuni mungkin sudah mendapatkan informasi kalau penghapusan data secara digital yang ada gitu ya, atau data yang telah dicantumkan sebelumnya, paket tersebut hilang atau raib dari sirup KPP secara viral. Ini pandangannya seperti apa nih terhadap penghapusan data secara digital ini? Apakah juga artinya berarti pembelanjaan belanja, atau ada memang kekhawatiran bahwa ini menjadi strategi juga ya untuk meredam kritik sementara nih? Anda melihatnya seperti apa nih? Kalau saya berpikirnya ada conscience ya, artinya ada respon lah, ada kesadaran di situ bahwa oh ini viral, ini tadi sampaikan oleh Mbak Nuni tidak patut, sehingga langsung di cut off kan gitu. Itu juga sudah disampaikan oleh pimpinan kan gitu, bisa dibatalkan. Saya pikir itu tidak ada persoalan. Artinya kalau saya sih concern saya, Mbak, apapun itu yang pernah kita alami itu harus jadi pembelajaran gitu loh. Jadi buat saya salah itu wajib, Mbak. Iya wajib, Mbak Nuni. Karena Proses belajar ya. itu proses gitu loh. Thomas Alva Edison karena kesalahannya kita harus berterima kasih hari ini, Mbak. Ya, hitung tuh berapa ratus kali dia melakukan kesalahan, dan kalau dia menyerah, bayangkan loh, Mbak, kita nggak akan bisa menikmati terang di malam hari. Jadi nggak ada persoalan. Ini buat saya bukan membela, tapi saya bicara real. Ya karena memang kita tahu lah kualitas seperti apa anggota parlemen kita kan gitu. Nah, momen-momen seperti ini kadang kita perlukan. Datuk saya bilang terbentur maka terbentuk. Jadi memang kadang harus kita benturkan supaya mereka semua terbentuk gitu loh, Pak. Dan tentu bukan buat mereka, siapapun ke depan yang ingin ikut kontestasi, kita mau mereka paham bahwa jangan pernah kalau saya sering ngomong, Mbak, ini Mbak Nuni, jangan lebih buyan dari keledai. Lah keledai lagi yang uji kita buyan tidak galak masuk lubang yang sama, ya kan? Dan karena kita mau lagi kesalahan yang sama untuk kedua kali kan gitu. Jadi buat saya clear, Mbak. Jadi saya melihat ya memang kadang kita harus melakukan kesalahan supaya kita tahu yang benar gitu loh. Oke, dari pola komunikasinya sendiri kalau Pak Ade melihatnya pola komunikasi politik khususnya ya, menarik paket saat disorot ini seperti apa? Ya, terus ini kan udah viral kan gitu, Mbak. Artinya kan apa yang disampaikan oleh pimpinan itu kan harus direspon. Nah, responnya ditarik. Menurut saya itu clear. Nah, tinggal tadi ini masyarakat menjadikan ini maksud saya bukan cuma ini maksudnya yang disoroti gitu loh, Mbak Nuni. Ini masyarakat kita sudah mulai cerdas gitu loh, Mbak, ya, dengan viralnya ini. Dan harapan saya jujur saja bukan cuma ini yang kita kritisi gitu loh, bukan cuma yang ada di Dewan. Di Dewan ini berapa persen, Mbak Nuni kalau kita banding dengan di eksekutif kan gitu ya angkanya Mbak Nuni mungkin yang lebih paham ya detailnya. Nah, tapi kalau kita bicara lebih jauh sebenarnya banyak hal yang harus kita jadi watchdog ya, untuk memantau seperti apa sih belanja itu, apakah sesuai dengan kebutuhan dulu. Ini persoalan menurut saya yang penting. Prioritas. Karena banyak prioritas tadi, karena banyak sekali hari ini belanja itu kan, saya sering ngomong, kita ini politik anggaran kita ini masih bicara taste, Mbak. Baik. Selera penguasa, bukan bicara need, kebutuhan masyarakat. Itu catatannya hari ini, dan saya berharap
kita semua tidak hanya bicara viral tentang tadi meja biliar ini kecil loh, cuma 400 juta dibanding triliunan rupiah. Ada hal-hal lain gitu ya, Pak Ade. Betul. Baik. Tapi ini pintu masuk. Betul. Nah, itu. Kita tahan sebentar, kita sapa pendengar sudah tersambung via telepon saat ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Rina di Pak Jo. Ibu Rina di Pak Jo. Silakan ada komentarnya. Ya, ini menarik sekali nih. Meja biliar sampai harganya miliaran rupiah. Ini kalau nggak salah nih ya, 3 bulan yang lalu saudara saya beli tuh untuk naruh di rumah. Rasanya nggak sampai 100 juta harganya. Malah kalau dihitung puluhan juta. Ini kok sampai satu meja biliar itu sampai 2,4 ya tadi ya kalau nggak salah. Enggak, Bu. 51 Iya. dan 151, Bu. Miris sekali. Dan 300. Miris sekali. Itu harga segitu itu untuk satu meja atau kita kan punya 8 kabupaten sama kota nih di Sumatera Selatan. 17 kabupaten kota, 17 Ibu. kabupaten itu di Sumatera Selatan. Nah itu atau dibagi tiap kabupaten dan kota itu. Kalau memang dibagi ya mungkin nggak sampai segitu juga sih harganya. Ini gimana ya? Sayang duitnya itu, uangnya itu. Sementara masyarakat kita ini masih banyak yang butuh uang untuk itu. Daripada dibeliin meja biliar, mending dibagi-bagilah sama yang penerima BLT apa gitu. Ya itu aja Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rina yang ada di Pak Jo sudah bergabung di Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Boleh dikomentari dari Ibu Nuni terlebih dahulu, silakan. Ya, ya anggaran itu memang bagi kita masyarakat besar ya. Tetapi biasanya itu dihitung dengan pembiayaan misalnya proses-proses lelang, proses-proses rapat, diskusi segala macam itu masuk ke situ, bukan harga mejanya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tetapi itu masuk hitungan biaya anggarannya gitu. Nah kalau memang tadi memang sebenarnya harga yang ada di pemerintahan dengan harga-harga yang kita ada di masyarakat tentunya sangat beda ya, karena itu tadi ada harga karena ada pajak segala macam dihitung di situ. Nah kalau kita beli sendiri ya memang tidak sampai, paling berapa puluh juta gitu ya. Nah sementara kalau kita lihat di anggaran yang sedang viral ini sekitar 300 dan satunya lagi 151 juta. Memang sangat besar. Tapi itu tadi biasanya itu dihitung tahapan-tahapannya masuk ke hitungan anggaran juga gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau Pak Ade mau menanggapi? Ya, saya luruskan sedikit Ibu. Buat Bu Rina terima kasih Bu. Jadi mungkin gini Bu, yang harus kita pahami sebagai masyarakat, kita tidak bisa juga menghakimi oh ini kok mahal banget, karena kan speknya itu berbeda yang dibeli itu seperti apa. Kalau kita masuk ke rumah biliar ya, tentu kita bisa membedakan ini mejanya, lakennya, sticknya dan sebagainya itu ya. Nah ini juga menentukan Bu. Itu satu. Kedua tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nuni bahwa negara tidak bisa belanja langsung. Ada regulasi di sana melalui pihak ketiga. Dan dalam perhitungan itu ada keuntungan yang juga masuk di sana. Itu satu hal Bu ya. Nah kedua, saya berterima kasih dengan Bu Rina. Saya berharap ini banyak Bu Rina yang lain yang tadi saya harapkan kita semua mulai melek Bu ya. Mereka wakil kita, jadi tugas kita mengawasi mereka, mengawal mereka. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita ingin bukan cuma kasus meja biliar loh Bu. Meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa lewat kasus viral meja biliar ini kita belajar dari politik biliar. Artinya kita tahu mana skala prioritas. Kita ajak wakil rakyat kita untuk sama-sama berpikir bahwa apapun yang terjadi, situasinya seperti apa, serumit apa, tetap segala prioritas kita jelas Bu. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Artinya semua infrastruktur yang support ini harus kita support. Dan kita tidak cukup hanya support Bu, kita harus kawal. Jangan sampai tadi kita sudah support tapi disalahgunakan oleh orang-orang oknum-oknum tanda kutip hari ini yang memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri. Nah ini kita tidak mau Bu.
Jadi kalau bicara nilai sangat kecil Ibu, mohon maaf nih kalau saya bilang sangat kecil. Ini cuma ratusan juta di compare dengan triliunan Bu. Jadi kita baru main ndak ada sujung kuku ini Bu. Dan makanya saya sampaikan tadi, kita berharap nih dana yang lebih besar ini ya, yang jadi belanja modal ini kita semua kawal gitu loh. Supaya tadi ndak ada lagi kebocoran-kebocoran, apalagi di tengah efisiensi. Karena yang harus kita dorong hari ini Bu, menurut saya pertama sense of belonging, rasa memiliki buat semua. Artinya kalau kita analogi make motor, beli pakai dompet dewek Mbak Eci, makainya pasti beda dengan kita berpikir punya uang yang kita pinjam. Nah, apapun itu republik ini punya kita. Jadi kita yang harus jaga, kita ngerawatnya dan tidak boleh sebasikan. Itu satu. Kedua, sense of crisis, Mbak. Rasa peduli kita gitu loh terhadap situasi, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Mungkin kalau dalam bahasa lain kepatutan tadi kalau bahasa Mbak Nuni ini. Jadi ini akan sense of crisis ini akan menuntun kita ke arah berpikir tadi, ini anggarannya patut enggak gitu loh. Ya, di tengah dinamika hari ini gitu ya. Nah, ini menurut saya dua hal yang setidaknya ya, sense of crisis dan sense of belonging ini yang harus kita dorong, itu ada di kepala dan di hati, Mbak. Jadi supaya seimbang dia gitu loh. Jadi tidak egois, tapi juga dia pakai nalar sehat gitu loh. Nah, ini yang kita mau. Jadi saya berharap bukan cuma pimpinan yang dikritisi. Anggota DPR ini kan dibagi oleh komisi, masing-masing komisi kan punya tanggung jawab nih, ngurusin infrastruktur, ngurusin sekolah, urusan sosial dan sebagainya. Nah, ini kita kawal, ayo kita kawal semua. Jadikan ini momen gitu, jadikan ini pemantik, jadikan ini titik api gitu loh, supaya masyarakat semakin cerdas. Dan saya berharap lewat kasus-kasus ini masyarakat tahu siapa sih wakilnya gitu loh. Layak nggak mereka ke depan untuk kita pilih lagi, atau sebaliknya kita harus menghakimi, menghukum mereka gitu loh, karena mereka tidak merepresentasikan kita, yang memberikan kekuasaan kepada mereka gitu loh. Nah, ini yang menjadi poin atau catatan saya gitu loh. Oke, clear buat saya soal biliar tadi. Jadi politik biliar menurut saya gitu loh, Mbak Eci. Oke, nah ini kalau kita juga lihat ya dari sisi sosiologi politik ya, Pak Ade ya. Ini mengenai hal ini tadi seperti disampaikan Pak Ade juga ya, kalau melihat wakil rakyat ataupun juga pejabat publik yang membuat komitmen seperti itu ataupun merencanakan sesuatu seringkali tidak memiliki blind spot atau titik buta terhadap empati masyarakat ya saat menyusun anggaran dan lain sebagainya. Kalau Pak Ade melihatnya, kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Ade? Ya, dia dari dua sisi, Mbak. Saya tidak bisa salahkan mereka yang terpilih atau menyalahkan rakyat sepenuhnya. Jadi kalau kita mau jujur, Mbak, kalau bicara wakil rakyat, ini kan istilah lain, mereka disebut anggota parlemen, Mbak. Anggota parlemen asal katanya parle itu artinya ngomong. Artinya apa? Kalau ada anggota DPR, ini yang paling enak nih menilainya yang sudah pernah jadi ya. Hari inilah kita mulai titik ya. Sampai 2029 ketika dari 75, tentu kita bukan, ini contoh aja di provinsi ya, 17 kabupaten kota harusnya semua sama. Jadi dari 75 ini siapa sih yang ngobrol di ruang publik, yang memperjuangkan apa sih keinginan masyarakat. Nah, yang nggak pernah ngomong sama sekali langsung coret dari list, Mbak. Masyarakat harus sampai di titik itu. Nah, hari ini kan yang terjadi, kalau bahasanya John Seidel itu lock-in elektoral, Mbak. Masyarakat dikunci karena tadi, mohon maaf ini ya, karena kondisi ekonomi dan karena kondisi buta politik. Artinya mereka tidak paham politik ya, Mbak. Kalau mereka paham politik, maka mereka tidak akan terjebak pada yang namanya demokrasi nomor piro wani piro, Mbak. Hari ini kan gitu, Mbak. Nggak usah jauh-jauh, Mbak Esi, saya kasih analogi ini. Ini kan anggota DPR sekarang keluar modal semua, Mbak. Nggak ada yang nggak pakai modal hari ini. Karena apa? Dikapitalisasi politik itu. Harga kursi itu dikapitalisasi. Saya mau tanya sama Mbak Esi. Mbak Esi, tahu siapa orang paling kaya di Palembang? Siapa itu, Pak Ade?
ya almarhum katakan contoh ya. Atau kalau ada nama lain enggak apa. Ini analogi saja. Pernah enggak orang paling kaya siapapun itu di Palembang datang ke rumah Mbak Esi, dia pakai ilmunah, Mbak. Tahu Mbak ilmunah? Ilmu apa itu? Ilmunah. Ilmunah? Ilmunya ilmunah namanya. Oh, Pernah dengar ya? Nah ini Mbak Eci untuk liburan, nah ini Mbak Eci untuk beli kendaraan dan seterusnya. Pernah nggak orang datang ke rumah Mbak Eci, siapapun itu kasih uang cuma-cuma? Belum pernah ya sejauh ini. Nggak akan pernah Mbak. Kan itu. Apa kepentingan mereka? Ya toh? Nah sekarang ada orang ujuk-ujuk pemilu bagi-bagi uang terus nggak berharap duitnya kembali. Ada nggak Mbak gitu loh? Nggak ada kan? Siapa sih yang sudah keluar uang nggak berharap uangnya kembali? Nah, ketika mereka terpilih karena investasi yang mereka lakukan, ya toh, mimpi kita berharap mereka kerja untuk kita. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Mereka pasti disibukkan dengan urusan return on investment, balikkan modal gue. Kaget dulu, lah balik modal. Nah, aku butuh modal, nak nyalon lagi. Ini yang terjadi. Nah, masyarakat kita kalau paham politik dia paham ini, Mbak. Mereka nggak akan mau terjebak. Makanya saya selalu ngomong, beda mungkin sama yang lain, ambil duitnya jangan pilih uangnya. Ngapo? Ya itu hukuman kita buat para rent seeker, para pencari rente. Ini harus kita lakukan. Nah masyarakat harus kita ajar Mbak. Jadi memang sedih kita dengan era post-truth ini ya. Jadi no viral no justice, harus viral dulu baru kita dapat keadilan. Tapi tidak masalah lah, karena memang dinamikanya seperti itu. Nah, tinggal kita jadikan viral ini jadi titik balik gitu loh. Nah ini yang harus jadi concern. Makanya saya bilang jangan cuma meja biliar yang kita soroti gitu loh. Banyak Mbak yang lain Mbak. Apakah sudah benar pekerjaannya? Apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau jangan-jangan ini bagian dari return on investment juga gitu kan gitu. Karena untuk jadi gubernur itu ratusan miliar loh Mbak. Ya bisa 1,5 triliun loh habis untuk jadi gubernur di Sumatera Selatan dengan penduduk 6,7 juta jiwa ini. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan lagi gitu kita terjebak karena yang rugi lagi-lagi kita. Nah buktinya ini gitu loh. Mereka pikir ya kalau masih horden bisa dipakai, lampu masih dipakai, apa urgensinya gitu loh. Masih banyak yang lebih urgent dari itu menurut saya ketimbang membenahi casing tapi isinya bobrok. Kan itu persoalan kita hari ini gitu loh Mbak Eci. Jadi dua sisi Mbak. Ya, rakyatnya harus berbenah dan kalau rakyatnya sudah berbenah, yang anggota dewan, wakilnya ini bisa dibenahi Mbak. Karena momen sirkulasi elit ini 5 tahun sekali. Pergantian ini sangat mudah dan bisa kita lakukan. Sangat mungkin kita lakukan. Tentu tadi kita punya catatan. Jangan sampai sudah ini habis ini lupa sudah kita udah ingat lagi. Kan ini jadi cuma problem. Satu ini aja gitu disorot oleh masyarakat Iya. gitu ya, jangan sampai gitu ya. Betul, karena Baik. banyak loh Mbak. Misal gini, satu lagi nih Mbak, ini sekolah nih penting karena terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanah konstitusi yang nggak bisa ditawar. Ya jangan sampai misalnya kita tahu nih Mbak, prismanya lancip, SD-nya banyak, naik ke SMP mulai ngurang, ke SMA ngurang. Nah harusnya kita pikir bagaimana sekolah ini ya minimal jangan lancip lah, agak mekar dikit gitu ya. Ada enggak penambahan sekolah dari 10 tahun terakhir ini? Nah ini harus kita dorong, kita lebih penting sekolah ini ketimbang jalan misal seperti itu ya. Atau proyek-proyek lain yang bisa kita alihkan dulu ke sini. Nah ini yang kita mau seperti itu masyarakat. Kenapa? Ya kita kan punya keterbatasan semua Mbak. Tapi saya yakin kalau tadi seorang Adi Indra Caniago atau seorang Mbak Nuni ini berjalan, kami ini lidi, ya begitu mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi ini berkumpul, ya dia jadi sapu ganti nama dan tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh sapu. Nah mungkin seperti itu Mbak. Baik. Mbak Nuni, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pak Ade juga tetap terus bersama kami. Pastinya pendengar juga ya. Kita jeda sebentar. Pastinya tetap bersama kami di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kanal informasi dan inspirasi 1. Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya. Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
Masih di kantor? Iya, masih di kantor ini. Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang. Iya. Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah. Iya, papa mau pulang. Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu. Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bulan penuh berkah dan ampunan, Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah puasa berjalan lancar dan maksimal, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, niat yang ikhlas dan kuat. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka yang sehat sangat penting agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal kebaikan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selain itu, memperbanyak sedekah juga dianjurkan karena pahalanya dilipat gandakan. Yang keempat, menghindari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan. Hindari berkata kasar, ghibah, atau melakukan hal yang sia-sia. Yang kelima, istirahat yang cukup. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat sangatlah penting. Pastikan tidur yang cukup agar tubuh tetap segar untuk menjalankan ibadah dengan optimal. Yang keenam, manfaatkan Ramadan untuk muhasabah diri. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Evaluasi ibadah dan perbaiki kekurangan agar setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, konsisten dalam beribadah hingga akhir Ramadan. Seringkali semangat ibadah di awal Ramadan tinggi, tetapi menurun di pertengahan hingga akhir. Pastikan tetap istiqomah dalam beribadah hingga malam-malam terakhir Ramadan, terutama di 10 malam terakhir yang memiliki keutamaan Lailatul Qadar. Dengan menerapkan tips di atas, semoga kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari manfaatkan bulan suci ini sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada. Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain? Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas. Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini? Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka. Saya ikut dong. Ngurusin surat-surat gini ribet amat ya gak? Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin. Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Kami terus bersama Anda tentunya dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Dan kami saat ini pendengar bersama dengan narasumber kami ada Pak Ade Indra Caniago MSI, pengamat kebijakan publik, akademisi Stisifol Chandra di Muka Palembang, juga ada Ibu Nuni Handayani, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Sumatera Selatan. Dan tentunya dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga Anda bisa dengarkan ya melalui RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, tadi yang sudah disampaikan Pak Ade ya, Ibu Nunik, ini banyak hal sebenarnya yang harus kita awasi ya dari kinerja Dewan kita. Nah, ini mungkin menjadi suatu pembelajaran untuk kita ke depannya dari data-data yang tadi Mbak Nunik sampaikan. Ini apa celah lain yang harus kita waspadai ya untuk bisa kita awasi bersama nih? Ya, baik. Kalau dari segi ini ya, sebenarnya banyak hal masalah yang terjadi saat ini. Masyarakat yang sebenarnya punya hak penuh untuk melakukan kontrol terhadap legislatif kita maupun eksekutif kita, tetapi ada kondisi yang ini, misalnya gini, pertama keterlibatan masyarakat, kedua transparansi. Nah, pertama yang kedua ini, transparansi ini sangat luar biasa. Kita sebagai lembaga yang memang concern terhadap kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan ya itu, kita sangat kesulitan untuk mendapatkan data-data yang tadi ya, data-data anggaran segala macam. Kalaupun Fitra dapat, ini dapat dari nasional, bukan dari pemerintah setempat itu. Nah, artinya apa? Ini masalah yang sangat besar sekali ketika pemerintahan itu tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Bagaimana kita mau mengontrol kalau kita tidak mengetahui anggarannya pemerintah? Padahal sebenarnya kalau kita kalau daerah lain lumayan, kayak di Jawa Tengah itu banyak tuh daerah-daerah yang sudah transparan ya. Misalnya APBD-nya itu bisa semua publis, bisa orang bisa lihat gitu. Nah, kita ini luar biasa, sangat sulit, apalagi kalau per khusus dinas. Tadi benar disampaikan Bang Ade, itu banyak hal sebenarnya yang memang harus kita pantau gitu ya, terutama di dinas-dinas ini memang kecil anggaran ini kan, sebenarnya cuma 400 juta gitu sekitar itu. Ada yang lebih besar, ada di dinas-dinas yang belum, misalnya prioritas-prioritas yang seharusnya menjadi prioritas-prioritas tetapi justru terabaikan. Misalnya dana kesehatan itu berapa persen? Kita dari 4 tahun yang lalu itu sudah ininya grafiknya tuh turun terus ya, dari misalnya awal 2000 berapa itu masih 7%, masih lumayan. Tapi semakin ke sini itu 3-4%, itu luar biasa. Sementara undang-undang mengatur kita, tetapi kita mau bersuara seperti apa karena kita tidak mengetahui anggarannya gitu ya. Maksudnya kalau biasanya kalau Fitra itu megang data itu merasa gagah karena punya alat untuk kita bersuara. Nah, masyarakat ini punya keterbatasan itu, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat untuk bisa mengawasi, untuk bisa mengontrol kinerja legislatif kita ataupun eksekutif kita, karena ya itu ada keterbatasan di data tadi. Kemudian yang kita harapkan adalah ke depannya itu sebenarnya setiap kali kita talkshow di sini itu selalu berharap pemerintah kita itu transparan dalam pengelolaan anggaran gitu, karena itu penting untuk bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan-masukan kemudian agar anggaran-anggaran itu memang berpihak kepada masyarakat gitu, sehingga kalau misalnya bukan berdasarkan viral-viral yang seperti ini, itu kecil nominal ininya ya, angkanya, tetapi kalau kita bisa mengetahui global anggarannya itu kita bisa lebih luas misalnya menyuarakannya seperti apa gitu. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan di Sumatera Selatan ini, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Fitra yang memang concern di situ, tapi kita tidak juga kesulitan untuk mendapatkan data-data. Yang paling utama adalah tadi
kalau misalnya masyarakat bisa terlibat itu luar biasa atau dilibatkan. Nah, ini kebetulan kami sedang mendampingi masyarakat disabilitas. Kalau bicara masyarakat disabilitas adalah masyarakat yang rentan. Dan itu kalau bicara tentang fasilitas publik juga luar biasa mereka. Kalau bicara tentang APBD itu akses, bagaimana masyarakat bisa akses. Tetapi dengan masyarakat disabilitas ini bagaimana bisa mengakses itu luar biasa. Mau masuk ke kantor aja dia nggak bisa. Diundang tetapi dia pernah datang ke Bapeda Tidak inklusif. merangkak karena dia fisik. Nah, hal-hal yang seperti itu belum dipikirkan oleh para pemangku kebijakan kita. Nah, ini banyak hal memang yang PR dari pemerintah kita, tapi juga PR dari masyarakat untuk bagaimana harus lebih untuk melakukan kontrol juga mau keterlibatan ya, terutama keterlibatan dalam tahapan-tahapan proses perencanaan, sehingga kalaupun misalnya selama ini kan melibatkan hanya sekedar yang penting ada gitu, tetapi diminta pendapatnya atau ditanyain sebenarnya kebutuhan mereka apa, itu kayaknya belum. Nah, kalau mau lihat APBD kita yang memang istilahnya itu tadi harus antara masyarakat kemudian pemerintah itu saling memberikan masukan gitu, sehingga wajah APBD itu memang berdasarkan untuk kebutuhan masyarakat, untuk pelayanan, karena APBD itu untuk memberikan pelayanan gitu ya. Dan itu belum terjadi untuk di Sumatera Selatan. Kalau tadi saya baru melihat data ini, kalau bicara tentang APBD itu masih sangat buruk. Saya bilang buruk karena peruntukannya untuk masyarakat masih berkisar 20-30%, sisanya ya untuk mereka gitu. Nah, ini bagaimana kalau bicara tentang angka kemiskinan mau turun, kemudian pendidikan mau meningkat, ya sulit dengan angka-angka yang seperti ini. Mungkin itu. Baik, kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya. Ada ini Ibu Ana di Talang Kelapa ingin menanyakan kepada narasumber mengenai langkah konkret seperti apa ini yang dapat dilakukan dalam proses penganggaran lebih terbuka. Tapi kita ke penelpon dulu ya. Yep. Pak Ade juga Ibu Nuni ini sudah tersambung via telepon bersama kami saat ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Irwansyah di Bandung Timur ini ya? Iya, betul. Silakan Pak Irwansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber Besar. yang saya hormati. Saya dari Bandung Timur ini bicara masa APBD dengan anggaran pemerintahan daerah di sini ya. Ada juga APBD sangat berandai. Sekarang begini Bu, masa APBD kan sekarang banyak diantarakan para kepala daerah yang terlibat kan, seperti itu diantaranya ya. Salah satu contoh lah, di Bekasi juga bapak dan anak terlibat masalah penyelewengan dana APBD atau korupsi. Kemudian di waktu besar yang masih hangat di Bengkulu. Nah seperti itu Pak, Bu, bagaimana? Sekarang kan begini, kan ongkos menjadi ongkos itu kan sangat mahal, sehingga ketika dia menjadi terpilih menjadi apa yang diinginkan oleh baik wali kota maupun bupati, dan itu kan walaupun dan anggaran APBD dilibatkan saja itu demi untuk mendukung kepentingan politik. Makanya di sini siapa yang ngontrol? Rakyat tidak bisa ngontrol Pak. Yang tahu cuma anggota DPR, sedangkan rakyat kepada anggota DPR sudah krisis kepercayaan. Nah di sini kira-kira bagaimana solusinya supaya jangan sampai menyelewengkan, itu kan hak rakyat, uang rakyat. Itu contoh begini. Terus kemudian ada ADD, ada anggaran desa. Saya kan tinggal di Garut ya, bekerja di Garut. Garut itu 415 desa, entah berapa persen yang betul-betul mengangkat masalah ADD. Maka di sini rakyat lagi yang lihat kerugian. Nah, bagaimana supaya jangan sampai terjadi ada semacam kontrol terjadi penyelesaian masalah ADD. Terima kasih untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah yang ada di Bandung Timur ya. Ini menyoroti juga tentunya tentang anggaran ya, yang tentu perlu pengawasan kita bersama. Pak Ade mau menanggapi, boleh? Betul. Pak Irwansyah di Bandung Timur, Pak. Iya, Pak Irwansyah Bandung Timur, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau kita mau cari akar persoalan sebenarnya, ini persoalan kita berangkat dari sistem menurut saya Pak. Jadi demokrasi ini baik Pak, bagus, itu juga yang disampaikan oleh Robert Dahl, sang pemuja demokrasi, dengan catatan tapi
syaratnya terpenuhi, Mbak. Jadi syarat demokrasi itu pertama perut kenyang, Mbak, karena tidak akan pernah ada nalar sehat ketika perut lapar. Kedua, rakyat paham politik, artinya dia tahu apa alasan dia memilih dan kenapa dia harus memilih. Nah ini yang jadi persoalan akar kita sebenarnya. Jadi kalau yang dicontohkan oleh Pak Irwansyah tadi itu menurut saya cuma remahan, mohon maaf Pak ya. Karena saya berani taruhan Pak Irwansyah 99,9% semua korupsi, Pak. Jadi yang ketangkap itu yang kebetulan sial aja gitu loh. Jadi yang lain itu belum ketangkap bukan karena mereka bersih. Saya berani taruhan, Pak. Nah kenapa? Ya karena tadi, Pak. Jadi saya mau salahkan rakyat juga rasanya tidak tepat. Karena memang rakyat kita kan secara sistem, Pak, harusnya dipintarkan, dicerdaskan, dicerahkan oleh partai. Kenapa? Karena tugas partai salah satunya selain sebagai sarana komunikasi politik, sarana seleksi kepemimpinan, juga sebagai organisasi, institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik. Nah, hari ini kan partai tidak pernah mengajarkan rakyat apa sih alasan kenapa kita harus memilih mereka. Kan itu yang terjadi. Nih, pilih saya, semua dimobilisasi. Ini yang terjadi, Mbak. Makanya repot. Saya kemarin kalau kita sempat ribut-ribut, oh ini kembalikan aja ke DPR pemilihannya, nggak usah lagi ke rakyat. Saya sebenarnya bingung mau jawab apa. Kenapa? Kalau kita ikuti rakyat, inilah yang terjadi, Mbak. Saya sering setiap momen saya bilang saya tidak heran, tidak aneh lagi kalau kita memproduksi ya koruptor-koruptor baru. Karena ini bagian dari konsekuensi politik nomor piro wani piro. Nah, ketika kita bicara politik nomor piro wani piro, ya artinya kan balik rakyat. Kalau rakyatnya nggak pernah diajak berpikir, nggak pernah dikasih tahu, ya ujung-ujung mereka sudahlah, kalian mau jadi gubernur, bupati, wali kota, kami juga nggak minta makan, itu kata mereka. Mereka kan tidak sampai, misalnya seperti ini loh Mbak, kalau mereka pilih pemimpin yang punya kapasitas ya, yang punya integritas, yang punya kredibilitas, bla 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 lah pokoknya ya, yang bagus semua, yang tidak punya utang politik, maka dia bekerja tanpa beban. Beban pertama ini kan balikkan modal. Nah kalau mereka bekerja apa adanya, artinya mereka akan malu ketika mereka tidak memberikan yang terbaik, kan gitu. Jadi mereka juga malu minta dilayani, Mbak. Maka kepala mereka itu penuh dengan isi bagaimana saya melayani masyarakat yang sudah memberikan amanahnya kepada saya. Nah ini logikanya gitu loh. Nah kalau ini terjadi, maka dia akan sangat hati-hati tadi, Mbak. Oh, ditimbang dulu, dilihat dulu. Jadi bukan asal berikan bantuan tanpa jelas apa sih base-nya. Dan ini kan terjadi, mohon maaf Pak Irwansyah, hari ini Pak, bukan cuma jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, anggota DPR pakai duit Pak, jadi RT pun pakai duit hari ini Bapak, apalagi jadi kades. Karena apa? Isi kepala mereka satu kok. Oh, dana desa sekian ratus juta, 10% aku bisa main, sekian modal balik. Ini kan pedagang semua Pak. Kita krisis yang namanya politisi. Kita surplus yang namanya pedagang politik, orang yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Nggak ada dia berpikir. Makanya saya punya quote Mbak Esi, politik ini sebenarnya kalau orang paham ya, ini jalan paling cepat ke surga loh Mbak. Sekaligus neraka, paling dekat penjara. Nggak percaya silakan coba. Itu quote saya Mbak. Okay. Karena tadi bayangkan loh, kalau Mbak Esi jadi wali kota Palembang ya, kemudian Mbak Esi kerja benar karena nggak berpikir untuk membalikkan modal, ya rakyatnya berpikir karena tadi wali kotanya kerja benar, ya Rab, terima kasih ya Rab. Sejak Mbak Esi jadi wali kota nyari jalan berlubang kami susah. Bayangkan loh. Banyak mendoakan jadinya ya Pak dia. Apa nggak cepat kita masuk surga Mbak? Coba kita korupsi, tahun. Sumpah serapah yang keluar. Okay. Iyo kalau cuma sumpah serapah Mbak. Ya tuh ngantar ke neraka baik. Nah kalau tadi LSM datang, polisi datang, jaksa datang, penjara nunggu. Nah, baik. Ke pertanyaan dari Ibu Ana tadi di Talang Kelapa untuk Ibu Nuni ya. Bu Nuni, seperti apa nih langkah konkret yang dapat kita lakukan ya dalam proses penganggaran lebih terbuka, sekaligus mungkin closing statementnya Ibu Nuni. Karena kita udah di akhir acara nih, nggak terasa ya.
Ya, untuk lebih terbuka. Sebenarnya kita ini sudah punya lembaga keterbukaan informasi, tetapi juga kayaknya juga sulit. Nah, ini paling tidak sekarang ini masyarakat memang harus lebih aktif gitu ya untuk bisa. Sebenarnya kalau kita sudah punya undang-undang untuk terbuka informasi, kita dilindungi untuk bisa mendapatkan data itu, apapun data APBD itu sebenarnya bukan data bukan rahasia, data publik. Jadi kalau bicara tentang itu, Fitra itu pernah 2 kali sampai petun dan kita menang. Itu artinya apa? Bahwa memang data itu data, cuman memang ada keberanian atau kemauan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan data itu. Kita datang ke DPR, kita datang ke OPD gitu untuk bisa mendapatkan data itu. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, misalnya mungkin di tingkat level di desa atau di terdekat dari kita gitu, kita harus aktif menyuarakan apa yang memang pembangunannya di tingkat sekitar kita saja dulu. Jadi sehingga dari situ mungkin akan mulai berubah. Nah, harapannya memang ke depan saya selalu berharap itu kapanpun gitu ya, pemerintah itu harus lebih transparan dalam pengelolaan. Kemudian keterlibatan masyarakat itu sangat penting sekali dalam proses-proses perencanaan, karena bukan hanya sekedar keterlibatan, tetapi apa sih yang diinginkan oleh masyarakat sehingga bisa diimplementasikan ke dalam kebijakan anggaran. Nah, itu harapannya, sehingga kalau bicara tentang kesejahteraan maka itu dilaksanakan, maka angka kemiskinan akan menurun, bukan justru meningkat. Oke, Pak Ade, closing statementnya? Ya, simple. Hari ini kan no viral, no justice, kan filosofinya itu. Jadi silakan masyarakat berisik seberisik-berisiknya. Dan ini kan sudah jadi contoh nih. Nah, cuma tadi saya bilang jangan cuma meja biliar, jangan cuma gorden. Itu kan sebagian kecil saja. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan, tapi sebagian kecil maksud saya dari porsi anggaran itu 10 kali minus pangkat 3 gitu loh. Jadi nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Banyak yang lebih banyak yang membutuhkan banyak kritis dari kita gitu loh. Jadi pesan saya satu, di era digital hari ini ya, dengan teknologi medsos hari ini, monggo berisiklah seberisik-berisiknya. Itu supaya apa? Supaya mereka paham bahwa mereka itu pelayan, harus melayani, bukan sebaliknya, bukan kita yang melayani mereka. Jadi mereka semua itu, pejabat itu, anggota DPR itu, gubernur, bupati, wali kota, presiden itu adalah pelayan. Ingat itu, pelayan. Jadi mereka harus melayani. Jadi berisiklah seberisik-berisiknya ketika kita tahu bahwa apapun yang dibuat oleh mereka, kebijakan yang diambil oleh mereka, sumbernya adalah APBD. Ayo sama-sama kita pantau, sama-sama kita awasi, sama-sama kita kawal, kemudian kita viralkan kalau itu tidak benar. Seperti itu. Baik, Pak Ade, terima kasih. Sama-sama, Mbak Esi. Insight-nya di pagi hari ini, Bu Nuni juga terima kasih sudah langsung ya, sehat terus, dan tentunya juga pendengar terima kasih sudah bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung aktivitas lagi? Yep. Udah ditunggu ya untuk sesi interview selanjutnya. Baik pendengar, pastinya diskusi kita ini mengingatkan kita bahwa transparansi bukan hanya soal mengunggah data ke aplikasi, namun soal tanggung jawab moral terhadap setiap rupiah orang rakyat. Dan juga tentunya mari kita kawal terus anggaran daerah kita, jangan biarkan pengawasan kita kendor, dan sampaikan aspirasi Anda ke kanal-kanal resmi. Saya Esi dan rekan Irul yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, hari Kamis 12 Maret 2026. Tadi kita sudah bersama Ibu Nuni Handayani, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Sumsel, dan juga ada Pak Ade Indra Caniago MSI, pengamat kebijakan publik, juga akademisi Stisifol Chandra di Muka Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.